Hello, gua Rico, and this is my first video for product review. So, kalau ada yang kaku-kaku dikit, harus dimaklumin ya. Jadi profesi gue sebelumnya adalah wedding photographer atau wedding videographer. Gue bisa keduanya, namun lebih sering ke fotografer sih. Karena di dunia produksi ini butuh banyak equipment, jadi nggak salahnya gue mencoba review beberapa produk-produk yang ada pernah gue beli. Nah, salah satunya adalah Videomic Rode Rycord. Dan kebetulan kemarin gue belinya via Tokopedia ya, dari toko Mitra Kamera masalah. Nanti linknya akan gue kasih di description ya. Bisa langsung diklik apabila kalian tertarik untuk membelinya. Dan di kotak ini sih dia kasih 5 keunggulan sih. Nah, 5 keunggulannya itu salah satunya adalah high pass filter, 10 years warranty, battery life-nya sampai 100 hours, dan kita bisa setting desibelnya dari 0, minus 10 bahkan sampai minus 20, dan integrated Rycord Lyre suspension. Oke, coba kita langsung buka aja, dan nanti akan gue bahas satu persatu dari yang ada tertulis di sini ya. Jadi alasannya kenapa gue beli Mic Rode ini adalah di beberapa venue atau gereja atau di tempat-tempat pemberkatan gitu, dia sound systemnya nggak bisa colok zoom H1 N1. Jadi mau nggak mau kita harus mengandalkan audio langsung dari kamera. Nah, untuk biar audionya lebih jernih dan clear, nah inilah that's why kenapa gue beli Rode Rycord ini. Oke, kita buka, kita lihat isinya ada apa aja ya. Tentunya ada mic Rode-nya dengan jack 3,5 mm, dan ada apa nih, buku manual book atau quick start guide. Kita nggak usah baca lah ya, langsung praktek aja nanti. Terus di sini ada kartu garansi langsung dari Mitra Kameranya sih kalau nggak salah. Karena kalau gue baca-baca, lu kalau mau klaim garansi 10 tahunnya itu lu mesti register di website Rode-nya. Nanti akan gue kasih tahu caranya kayak gimana. Ini kita buang aja dulu. Dan ini ada kartu QC atau kertas QC itu sih yang dicentang-centang. Oke. Dan silika gel. Oke. Jadi gue beli di harga 1,3 jutaan kemarin di Mitra Kamera. Kenapa gue beli di harga 1,3? Padahal kan ada yang harga 800, 900. Cuma gue dengar-dengar Rode yang model kayak gini pun ada versi KW-nya, versi OM lah kalau nggak salah, versi made in China. Gue biar aman, biasa gue beli lensa kamera segala macam Mitra Kamera itu. Jadi daripada gue ngambil resiko beli yang lebih murah dikit tapi ternyata barangnya ori, mendingan gue beli yang mahalan dikit tapi ori barangnya. Dan gue udah buktiin sih, kalau yang nggak ori itu lu nggak bisa klaim garansi 10 tahun. Serial numbernya tuh ada di sini nih guys, di bawah on off ya. Nah, jadi pas nanti klaim, kalau emangnya serial numbernya terdaftar di websitenya Rode, itu berarti ori. Jadi pertama-tama kita langsung aja buka ke websitenya www.rode.com/warranty. Nah, di situ lu harus login dulu, atau kalau emangnya belum punya akunnya, lu harus registrasi dulu. Tadi sih gue udah sempat registrasi. Nah, di situ lu pilih dah produknya apa nih yang lu beli nih. Kalau gua kan belinya Mic Rode Rycord. Nah, di situ masukin serial number yang seperti tadi gue bilang, yang di bawah on off itu. Habis itu, nah pilihnya ini in store, jangan online. Kalau online tuh kalian tidak akan pernah ketemu. Nah, itu kan ada Mitra Kamera. Ternyata dia butuh invoice juga buat proof kalau kita beneran beli dari Mitra Kamera. Jadi gue screenshot aja pembelian gue di Tokopedia kemarin, langsung gue upload ke websitenya si Rode ini. Selesai, tinggal klik complete registration, udah deh dapet deh tuh 10 tahun garansinya. Lihat kan, warranty expires gue 7 Juni 2031, 10 tahun dari hari ini. Di sini tuh ada windshield-nya. Windshield-nya itu
berfungsi sebagai noise cancelling. Jadi kalau misalnya banyak angin atau kita lagi syuting di outdoor, nah ini sangat-sangat berfungsi nih guys. Jadi kan biasa kalau kita syuting biasa, kalau syuting nggak pakai mic ini akan ada kayak suara shh, ya kayak gitu-gitulah. Nah kalau ini dia bisa menghilangkan suara-suara seperti itu. Dan kalau dilihat langsung sih mic-nya sih kurang lebih seperti ini. Keren ya, keren banget. Nah terus untuk dari material build-nya pun dia dari plastik ya. Ini tapi plastiknya sih kokoh sih, nggak yang kayak kelihatan murahan gitu, bagus. Ini juga udah ada kabel 3,5 milinya yang bisa dipanjang-panjangin. Kalau misalnya kalian pakai rig atau pakai apa, jadi dia bisa panjang kabelnya. Misalnya ditaruh di atas kamera di sini, nah ini masih bisa nyampe gitu. Terus juga ini namanya lyre, kalau nggak salah tadi namanya lyre. Ini fungsinya buat kalau misalnya kita lagi lari-larian, dia kan kayak goyang tuh. Nah saat dia goyang-goyang, kadang-kadang tuh bahkan kalau di kamera langsung aja kedengeran tuh kayak misalnya yang buat colokan ke strap gitu, itu bunyi ketek gitu. Nah ini fungsinya nih kurang lebih biar kalau kita lagi ada banyak movement nggak akan bunyi, nggak akan masuk suaranya. Fungsinya ini lyre. Build-nya juga cukup tebal plastiknya kalau dilihat tuh. Dan kayaknya kokoh sih harusnya sih, bukan plastik yang kelihatan kayak murahan yang gampang patah atau gampang meletot gitu sih. Di sini juga dia jelasin ada fitur yang tadi itu yang 10, yang kita bisa desibelnya bisa 0, minus 10, bahkan minus 20. Nah ini tuh fiturnya di dalam sini nih, jadi agak ribet sih emang. Jadi kita di mana tempat naruh baterai, nah dia di sini nih. Ini tuh fiturnya cukup kebantu sih kalau menurut gua, karena dari segi editing aja biasanya gua kalau misalnya suaranya kekecilan, gua bisa naikin desibelnya jadi plus 10 atau plus 5 biar suaranya lebih jelas. Atau suaranya kebesaran gua bisa minus 10, minus 20. Nah ini fungsinya kalau 0 ini, kalau misalnya lingkungannya sunyi, senyap gitu, nggak terlalu berisik, kita pakai yang 0 biar masuk suaranya itu jelas. Tapi kalau misalnya kalian lagi di outdoor, kalau misalnya lagi tempat ramai atau tempat lapangan bola lah misalnya yang berisik banget, nah kalian bisa pakai minus 20. Jadi semakin minus itu dia akan mengurangi kebisingan. Nah tapi ya kalian ngomongnya harus lebih keras biar lebih jelas masuk ke dalam mic ini. Nah gitu sih kurang lebih. Dan di sini dia juga ada 3 tombol ya, ada tombol off, on, dan high pass ini. Nah high pass ini sih juga cukup membantu sih. Kalau misalnya gua kalau dari wedding pun tiba-tiba zoom gua error atau soundnya error, jadi ada suara keresak-keresak kan nggak mungkin gua pakai tuh soundnya dari situ. Nah jadi gua masukin dari kamera soundnya. Tapi kan suaranya pasti kan noise banget. Nah itu kadang-kadang gua langsung pakai efek di Premiere high pass efek. Nah high pass itu jadi noise-nya hilang, tapi dia lebih kayak agak berefek gitu sih suaranya. Nah kalau ini sih gue belum coba ya, nanti akan kita cobain dari high pass ini. Dan juga high pass ini kenapa ditulis 80 Hz, 80 Hz ini jadi dia suara di bawah 80 Hz ini akan dihilangin sama dia. Jadi kalau kita kayak ngomong kan nih pasti suaranya di atas 80 Hz. Nah biar suaranya lebih jelas. Apalagi kalau misalnya kita lagi bikin vlog yang misalnya ke pabrik-pabrik makanan yang ada suara mesinnya bersih-bersih, nah dia akan noise cancelling, dia akan menghilangkan noise-noise seperti itu. Makanya harusnya sih cukup bermanfaat sih fitur high pass ini nih guys. Terus dia juga ternyata dia pakai baterai A9 guys. Aduh. Nah ini makanya kenapa gede banget kan kotaknya kan, dia pakai baterainya A9. Itu kalau nggak salah di Indomaret sekitar 20 ribuan lah. Nah makanya kenapa bisa sampai 100 jam dia ngomong, karena baterainya gede banget. Nah, semoga aja sih dia bisa benar-benar noise cancelling sih. Jadi kita nanti juga akan cobain mic ini kita pakai di indoor dan outdoor, dan mungkin yang agak windy, yang agak berangin dan tidak berangin, supaya kita bisa ngetes juga sih windsetnya ini benar-benar berguna atau enggak, dan Rode ini worth to buy apa enggak. Ya jadi sekarang kita lagi coba yang internal duluan A7 Mark III ya guys. Kita sekarang udah ada di Peak 2 nih, pantainya Peak 2. Sekarang sih gue pakai yang high pass. Di sini sih lumayan cukup windy ya, cukup berangin. Kalau lihat rambut gue pun
terbang-terbang terus. Ini adalah mic bawaan dari A7 Mark III, kamera yang gue punya saat ini. Jadi kalian juga bisa dengar sendiri ambience-nya sama. Ini gua nggak rubah, mobilnya tetap nyala, ada suara mesin mobil. Sekarang gue udah ada di dalam mobil guys. Nah anggap aja ini kayak situasi indoor ya. Di sini sih gue dengar ada suara mesin mobil. Sekarang gue nyalain radio biar kedengaran kayak lagi konser atau tempat yang bising banget. Bahkan gue sampai agak sulit mendengar suara gue sendiri gue ngomong. Nah ini adalah mic bawaan dari A7 Mark III. Gimana menurut kalian? Apakah masih kedengaran suara gue? Nah sekarang gue lagi ngetes. Ini pakai radio, pakai suara dari mobil gua. Anggap aja kita lagi di konser. Dan terus ini gua pakai sistem yang minus 20 dB. Apakah suara kebisingannya akan hilang atau gimana efeknya? Jadi nanti kalian bisa langsung nilai sendiri gimana efeknya dari minus 20 dB dan high pass segala macam. Nah ini gua udah pakai Rode ya guys. Oke, jadi gimana guys? Setelah kalian lihat hasilnya dari suara langsung dari kamera dan suara inputnya kemarin dulu, apakah ada perbedaan atau enggak, dan apakah Rode ini worth to buy? Kalau menurut gue sih sangat worth it ya, apalagi kalau lu butuh momen yang sangat-sangat cepat gitu ya, momennya nggak bisa diulang lagi. Di saat lu mau nge-shoot kan lu repot tuh kalau misalnya harus setting audio dulu, nyalain zoom atau apa. Nah kalau ini kan lu tinggal colok ke kamera, udah lu record langsung suara masuk di sini udah jernih. Kalau menurut gue sih harusnya sih sangat-sangat worth to buy. Oke, biar kalian aja yang nilai sendiri karena gue udah kasih hasilnya juga tadi yang udah pakai audio langsung dari kameranya dan dari sini. Kalau menurut kalian worth to buy dan kalian pengen belinya, seperti yang tadi gue bilang, gue udah kasih linknya di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa tinggal langsung klik aja. Kemarin sih pengirimannya cukup cepat ya, mitra kamera cuma 2 hari apa sehari gitu, gue pakai yang reguler aja. Dan pelayannya juga ramah, gue nanya-nanya pun gue tanya Rode apa sih yang worth to buy dan dia kasih rekomennya yang ini gitu guys. Dan harap dimaklumi karena ini adalah video pertama gue nge-vlog. Ternyata susah juga ya kalau ngomong depan kamera ya, hebat juga tuh vlogger atau reviewer produk gitu. Gue pikir ya kayak ngomong biasa aja gitu, ngomong sama orang. Ternyata grogi juga ya sebagai orang yang selalu bersama kamera, ternyata di depan kamera juga cukup grogi ya. Dan apabila kalian ada masukan buat gua review supaya tidak kaku-kaku lagi lah jadi orang gitu, biar nggak jadi kayak kanebo kering gitu kan, boleh langsung tulis aja di komentar, di kolom komentar bawah, biar gua pun bisa improvement ke diri gua sendiri, biar kedepannya bisa konten ini bisa lebih menarik lagi atau lebih baik lagi. Dan yang terakhir, gua akan memberikan video footage gua dalam mengambil Rode ini, karena biasa gua suka nge-b-roll, suka nge-videoin wedding. Jadi coba aja gua kasih video footage Rode gua ini. Siapa tahu kalian suka dan butuh iklan, siapa tahu mau bikin iklan, bisa langsung kontak gua atau kalian bisa DM gua di Instagram @koikomoto. Oke, see you on next video. Bye bye.